Orang kalau udah cinta harta itu pakai perhitungan gitu. Ya. Kerja susah, cari duit berkeringat. Nah, kenapa kok harus dikeluarkan sedekah? Nah, itu kikir. Ya. Itu kikir. Bahkan sekarang ini kikir itu tidak hanya sekedar kikir individual, kikirnya kolektif gitu. Itu jalan, bukan jalan dia, jalan umum di portal itu kikir kolektif namanya. Pak RT-nya, Pak RW-nya kadang sekongkol dengan masyarakat, bikin kikir kolektif. Jalan umum di portal ya, sehingga orang susah masuk. Atau jalan di depan rumahnya itu, ya dihalangin gitu. Kikir kolektif. Ya. Terjadi itu zaman sekarang ini. Ya, jadi hak banyak orang yang itu sebenarnya siapapun boleh lewat, tapi dihalangi hanya gara-gara takut rusak jalannya, ya kan? Atau takut ini. Wah, itu alasan-alasan kolektif yang dihembuskan oleh setan ya, untuk merusak amal manusia. Ya. Jadi pintu kikir ini masuk pada diri manusia itu tujuannya untuk merusak, ya, untuk merusak amal soleh manusia. Ya, makanya kalau punya harta itu jangan digenggam lah, dibagi. Ya. Karena harta yang kita nikmati itu berapa sih ya? Satu piring sama satu gelas kok, betul nggak? Rumah segede apapun yang ditempati cuma satu kasur kok. Ya. Nah terkadang manusia itu dibisiki oleh setan supaya ditumbuk, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Ditumbuk tadi itu sampai masuk kuburan, dia nggak sadar kalau udah mati gitu. Ya. Saking tadi kikirnya terhadap kehidupan manusia, ya. Saking kikirnya terhadap kehidupan manusia tadi, bakhil ya. Bakhil. Makanya dalam Islam itu apapun ya, harta yang kita miliki itu bukan hak kita secara mutlak, tidak. Konsep harta dalam Islam itu adalah titipan Allah gitu. Walaupun kita ya menurut undang-undang manusia pemilik harta tersebut, walaupun catatan notaris mengatakan itu harta Anda, ya, itu catatan administratif ya. Tetapi catatan Islam, catatan syariah yang sesungguhnya itu ada harta orang lain nempel di badan Anda, nempel di harta Anda yang tidak dikeluarkan. Ada 2,5%. Ya, kalau perlu 10%-nya itu harta orang lain. Ya. Sehingga di sini Islam mengingatkan supaya manusia jangan bakhil. Bahkan kalau kita menanam mangga di sawah, di pekarangan rumah kita, kemudian mangga itu dimakan burung, ya, atau ada orang lewat ngambil gitu ya misalkan. Kalau kita ikhlas itu jadi sedekah kok, nggak hilang itu mangga sebenarnya. Ya. Sampai seperti itu Islam mengajarkan supaya orang nggak kikir gitu, ya. Ya. Nggak kikir. Ketika dia tidak kikir, makhluk Allah yang ada di jagat raya ini, mulai dari burung, mulai dari semut dan seterusnya, kelelawar dan seterusnya. Kalau toh itu ikut makan, ya. Kalau toh itu ikut makan, itu jadi sedekah bagi kita gitu. Nggak ada yang hilang. Sehingga mindset pikiran kita itu supaya tidak kikir itu berarti sesuatu yang kita keluarkan nggak ada yang hilang gitu. Ya, nggak ada yang hilang.